membawakan koper Sagun ke kamarnya. Sagun berbicara bahwa kini dirinya bersama orang tua Ishita. Madavi lalu datang dan bertanya keadaan Sagun lalu menyuruhnya makan. Sagun berkata bahwa nanti dia akan pergi makan. Madavi berkata bahwa Sagun hanya akan memakan makanan sayuran jika berada di rumahnya dan dia harus mematuhi semua aturannya. Sepeninggalan Madavi, Sagun menjadi geram sendiri sambil terus mengomel. Ishita membawakan kopi Raman, mereka pun mengobrol. Raman lalu melihat bulu mata Ishita yang jatuh, dia mengambilnya dan meletakkan di tangan Ishita lalu mereka meminta permohonan sambil memejamkan mata. Lalu mereka berdua sama-sama meniup bulu mata tersebut dan kemudian lanjut mengobrol. Rinki bertemu Mihir di parkiran mobil. Mereka mengobrol, lalu Romi datang dan melintas di depan mereka. Mihir dan Rinki menyapanya. Rinki mengajaknya bercanda dan Romi marah menanggapinya kemudian bergegas pergi. Madavi melihat pekerjaan Vishwa berserakan di tempat tidur. Dia lalu melihat laporan pengeluaran kartu kredit Raman yang cukup besar. Vishwa langsung merebutnya dan memintanya untuk tidak melihat file tersebut. Madavi berpikir akan bertanya pada Ishita. Sagun berbicara di telepon dengan seseorang Puri. Dia meminta Puri berpura-pura menjadi seorang dokter. Sagun memintanya meyakinkan Romi untuk melakukan perawatan masalahnya bersamanya. Sagun menunggu Romi datang lalu memanggilnya dan mengatakan sesuatu. Dia memberi Romi kartu nama dokter palsu suruhannya yakni Puri. Romi menanyakan biayanya dan Sagun menjawab bahwa biaya konsultasi mungkin tidak seberapa tetapi bisa menjadi mahal bila harus melakukan operasi. Romi bertanya dari mana dia mendapatkan uang untuk semua itu. Sagun memberi jalan agar Romi memeriksa keuangan kantor Raman. Romi lalu menjatuhkan kartu nama tersebut dan Ishita yang memilihnya. Romi lalu merebutnya kembali dan beranjak masuk ke dalam rumah. Sagun berbicara sinis pada Ishita dan Ishita menyindirnya lalu masuk ke dalam rumah ibunya. Madavi berbicara dengan Ishita sambil menunjukkan file pengeluaran kartu kredit Raman. Mereka pun membicarakannya. Seorang wanita mendatangi tukang rumah bala yang sedang mengerjakan lemari di depan rumah. Mereka berbicara dan Sagun yang baru saja keluar dari rumah. Madavi mendengar percakapan mereka dan terkejut karena tukang tersebut bercerita bahwa wanita-wanita keluarga Bala menyuruhnya berulang-ulang mengganti cat dan meletakkan minyak yang banyak pada cat tersebut. Sagun lalu teringat saat keluarga Iyer dan Bala berkumpul kemarin dan Sagun yakin bahwa semua ini rencana Ishita. Nilu membawakan baju ke kamar Ishita. Ishita menata baju dan melihat lemari berantakan. Dia melihat ada begitu banyak mainan dan gadget di sana. Ishita teringat semua ucapan ibunya. Saat akan keluar kamar, Sagun masuk ke kamarnya dan mengatakan sesuatu mengenai Raman dan Aditya. Ishita menghadapinya. Ishita memintanya untuk membiarkan Aditya fokus pada pendidikan dan tidak memanjakannya dengan mainan serta gadget. Sagun pun heran bagaimana Ishita tahu jumlah uang yang dikeluarkannya untuk Aditya. Sagun keluar dari kamar dan merencanakan sesuatu. Dia melihat orang tua Ishita yang sedang berbicara. Saat mereka pergi, Sagun memeriksa file pengeluaran kartu kredit Raman di meja makan dan mengatakan bahwa Ishita menggunakan ayahnya untuk memata-matai pengeluarannya. Toshi menghampiri Romi di kamar dan mengajaknya berbicara. Romi pun tidur di pangkuan Toshi yang terus menasihatinya. Romi pun menangis dengan diam-diam. Raman berada di kantor dan mengobrol dengan Ishita via telepon. Sagun lalu mengetuk pintu ruangan Raman. Raman menutup teleponnya. Sagun lalu mencopot semua perhiasannya dan meletakkannya di meja Raman. Sagun mulai marah dan mengadu mengapa Raman menunjukkan semua pengeluarannya pada ayah Ishita. Sagun berkata bahwa Ishita telah menghinanya dengan semua pengeluaran tersebut. Mereka berdebat. Raman memintanya memakai semua perhiasan itu dan berkata akan membahasnya nanti. Sagun kemudian pergi. Raman berbicara sendiri bahwa tidak seharusnya ayah mertuanya memberitahukan tentang pengeluaran kas pada Ishita. Sagun keluar ruangan. Setelah itu ayah Ishita keluar dari ruangannya dan seorang lelaki memberikan tas padanya yang berisi uang sebesar 5 lakhs dan meminta Vishwa menyimpannya di loker. Sagun mengintipnya dan tersenyum penuh kemenangan. Romi sibuk
mondar-mandir sambil menatap kartu nama Puri pemberian Sagun. Puri sendiri sedang syuting film Romi lalu menelponnya. Mereka berbicara. Mereka sepakat akan bertemu di kedai kopi. Setelah berbicara, Romi baru menyadari Ishita sudah berada di kamarnya. Ishita kemudian mengatakan agar Romi menceritakan kepadanya jika memiliki masalah, tapi Romi sepertinya membantahnya. Romi kemudian keluar kamar. Sagun dalam perjalanan dan sedang mengobrol dengan Puri. Dia mengatakan bahwa dirinya akan bertemu dengan Romi di kedai kopi. Sagun meminta Puri meyakinkan Romi untuk menjalani operasi. Puri pun menyetujuinya. Vishwa masuk ke ruangan Raman. Raman menyuruh duduk dan mereka berbicara. Dengan hati-hati Raman meminta agar ayah mertuanya tidak mendiskusikan dengan siapa file keuangan perusahaan. Raman bercerita jika Ishita mengetahuinya dan mengatakan sesuatu pada Sagun. Vishwa memahami dan meminta maaf pada Raman. Raman menolak permintaan maafnya dan berkata bahwa ini permintaannya sebagai seorang anak. Setelah itu Vishwa keluar dari ruangan Raman. Raman pun menggumamkan sesuatu. Madavi sedang membicarakan tentang acara untuk Bayi Fandu. Bala bertanya mengenai Sagun. Madavi menjawab bahwa Sagun hanyalah tamu. Romi sendiri berada di kedai kopi dan sedang berbicara dengan Puri. Mereka membahas tentang operasi untuk Romi. Puri menjelaskan bahwa biaya untuk mengembalikan kedewasaan Romi adalah 5 lakh. Romi berpikir bahwa dirinya harus melakukan sesuatu atau dirinya tidak akan bisa menunjukkan wajahnya pada siapapun. Romi pulang ke rumah dan meminta uang pada Toshi. Dia beralasan jika uang itu untuk hadiah bulan madu pernikahan Gunti temannya. Sini menyarankan untuk memberikan perlengkapan makan malam saja. Toshi memarahinya dan memintanya untuk tidak meminta uang pada Raman. Toshi kemudian beranjak pergi. Madavi berbicara dengan Vishwa mengenai biaya untuk acara Bayi Fandu. Tapi Vishwa malah membahas tentang pekerjaan kantornya. Dia meminta Madavi untuk tidak membicarakan pekerjaan kantornya dengan Ishita karena itu file rahasia. Vishwa berkata bahwa Raman telah menegurnya di kantor. Ishita muncul dan berkata bahwa dirinya akan membicarakannya dengan Raman. Vishwa melarangnya karena itu bisa merusak semuanya. Ishita berkata bahwa semua ini pasti ulah Sagun. Vishwa meminta Ishita berjanji untuk tidak mengatakannya pada Raman. Ishita pun berjanji tapi dirinya akan berbicara dan meminta jawaban Sagun untuk ini. Sagun datang dan melihat Romi yang sedang bersedih. Sagun berkata akan membantunya karena dirinya adalah kakak iparnya. Sagun berkata akan mencairkan deposito Aditya tapi itu butuh waktu dan Raman akan mengetahuinya. Romi berkata bahwa dirinya tidak mau uangnya. Sagun lalu mengusulkan agar Romi mengambil uang kas kantor Raman dan tidak akan ada yang tahu hal tersebut. Setelah uang deposito cair maka dia bisa mengembalikannya. Romi menolak untuk mencuri uang Raman. Sagun berusaha meyakinkan Romi bahwa Raman tidak akan memperhatikan hal-hal kecil seperti itu. Sagun kemudian beranjak pergi. Romi sendiri merasa terjebak dengan keadaannya. Sagun lalu bergumam bagaimana Ishita akan menyelamatkan ayahnya sekarang. Ishita merasa marah pada Raman karena telah menegur ayahnya. Ruhi mendatanginya dan menunjukkan pernya. Dia lalu bertanya mengapa dia bersedih. Ishita mengatakan jika ayahnya sedang bersedih. Ruhi pun memiliki ide. Ruhi menunjukkan tropinya yang pernah diberikannya pada Raman. Dia lalu meminta Ishita memberikannya pada Vishwa. Ishita pun memeluk Ruhi dan berpikir untuk membuat ayahnya selalu tersenyum. Romi mendatangi kantor Raman pada malam hari. Dia lalu mematikan kamera CCTV. Romi tahu tempat kunci kas diletakkan dan dia mengambilnya dari laci kemudian dia mengambil uang kas kantor. Ruhi memberikan tropinya pada Vishwa. Ishita mengucap maaf pada ayahnya. Vishwa pun meminta maaf pada Madavi. Madavi bertanya pada Ruhi siapa yang telah mengajarinya. Ruhi menjawab bahwa gurunya yang mengajarinya. Ishita berkata, aku menyayangimu Ruhi, terima kasih telah hadir dalam hidupku. Sagun melihat Romi pulang ke rumah. Sagun bisa memastikan jika Romi telah melakukan pekerjaannya. Dia akan menunggu hingga Romi memberitahunya. Raman meminta kopi pada Nelu dan kemudian melihat foto-foto para gadis.
Ishita melihatnya dan mulai menyindirnya karena tidak mau melihat foto-foto gadis-gadis setelah memiliki 2 orang anak. Mereka pun mulai bertengkar. Raman berkata bahwa dirinya melihat-melihat untuk Mihir. Romi datang dan hendak pergi dengan diam-diam, tapi Raman menghentikannya dan bertanya dari mana saja dia. Romi menjawab bahwa dirinya pergi ke rumah Bunti karena Bunti akan segera menikah. Raman melihat Romi berkeringat dan bertanya. Romi berbohong lalu bergegas pergi. Raman lalu menggoda Ishita bahwa dirinya juga menemukan seorang gadis untuk dirinya sendiri. Ishita pun menjawab bahwa Raman berpikir dia layaknya Syahrul Khan. Romi masuk ke kamarnya dan mengeluarkan uang curiannya. Sebuah bundelan uang terjatuh ke lantai dan Romi tidak menyadarinya. Romi lalu menghubungi Puri dan mengatakan jika dia berhasil mendapatkan uangnya. Puri menyuruhnya menemuinya esok hari. Sagun sendiri kemudian berbicara di telepon dengan Puri dan meminta Puri untuk berhati-hati. Sagun pun berkata akan membuat drama India Selatan saat acara Bayu Fandu. Raman dan Ishita berbicara dengan keluarganya tentang profil Mihir di situs pernikahan. Toshi memintanya mencarikan seseorang juga untuk Rinki. Rinki menolak untuk menikah dan pergi menemui Romi. Romi sedang mengemas tasnya dan memberitahu Rinki jika akan pergi selama 2 hari untuk menghadiri pernikahan Bunti. Dia meminta Rinki meninggalkan kamarnya. Rinki menemukan bundelan uang dan memandang Romi. Romi mengatakan jika itu uang Bunti. Romi lalu menyuruhnya keluar dari kamarnya.